salam. Engkau Allah yang memiliki segala yang terjadi di langit dan di bumi. Terima kasih Tuhan, kami boleh memanggil Engkau ya Allah, ya Bapa. Terus Tuhan beracara dengan setiap kami. Biar malam hari ini kami bukan sekedar ibadah, tapi kami datang menyembah-Mu, mencari-Mu, dan merindukan Engkau. Sehingga setiap kami pulang mendapatkan rema yang dari Engkau. Terus Tuhan, jangan pernah menyerah dengan kami, bahwa kami terbang semakin tinggi, bahwa kami menangkap hati-Mu lebih lagi, bahwa kami mengambil bagian kami, dan yang lain sisanya Engkau yang merekayasa. Kami tahu Tuhan, kami sudah tentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kamilah penerobos. Terima kasih Tuhan, beracara malam hari ini. Kami butuh hikmat yang baru, pengertian yang dari Engkau, pewahyuan yang baru, supaya kami terus bisa menyelesaikan tugas kami seperti apa yang menjadi isi hati. Di dalam nama Yesus, take over tempat ini, take over semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap terima berkat yang terbaik, dan yang sepakat berkata amin. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, kalau datang ke Surabaya, saya seperti ketemu banyak orang-orang, banyak pasukan, banyak anak, banyak macam-macam ya. Jadi buat saya Surabaya seperti apa ya, nggak asing gitu ya. Walau saya udah lama nggak datang, tapi saya menikmati orang-orang yang ada di Surabaya. Oke. Hari ini saya mau sampaikan tentang memetik kecapi. Sebetulnya tadi Tuhan, saya pergi macam-macam, ya pergi kemana-mana, terus Tuhan ngomong tentang memetik kecapi. Saya baru pulang dari Oceania. Saya baru pulang dari New Zealand dan Australia. Oceania itu adalah benua yang lebih banyak lautannya daripada daratannya. Kalau pernah tahu, ada Australia, terus ada New Zealand, terus ada pulau-pulau kecil itu loh banyak. Itu namanya benua Oceania. Ya, Oceania. Dan kami memang diminta oleh Tuhan untuk pergi ke beberapa negara, terutama 20 negara. Untuk apa? Sebetulnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan juga menahan bencana. Karena iblis merencanakan bencana, banyak bencana. Ini juga kita harus berdoa. Karena ini kan lagi panas banget ya. Ini lagi ada El Nino. El Nino itu yang membawa nanti kepanasan, panas itu, dan membuat banyak keretakan. Kalau menurut ilmunya ya. Tapi kita berdoa bahwa kuasa doa itu besar ya kuasanya. Jadi kita harus benar-benar berdoa. Mainkan kecapi kita. Ya, oke. Memetik kecapi di akhir zaman. Nanti saya cerita bagaimana saya kenapa berangkat ke New Zealand dan Australia. Sebetulnya tim kami juga ada yang ke Fiji, ada yang ke Solomon Island, ya. Tapi saya sendiri perginya ke New Zealand dengan Australia. Saya melihat keajaiban Tuhan dengan memainkan kecapi kami lihat keajaiban divine connection terbuka yang kita tidak pernah terpikir itu terbuka. Ini saya cerita ya. Oke. Next. Wahyu 15 ayat 2, ini harusnya ayat yang tidak boleh kita lupakan. Dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dikatakan orang-orang yang bisa mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangannya, yaitu siapa? 666, antikris. Ya, pada mereka ada kecapi Allah. Kita tahu ya. Siapa yang sudah dengar ada broadcast tentang
pendoa-pendoa USA itu dapat penglihatan bahwa setelah Ratu Elizabeth meninggal, itu siapa yang udah dengar itu? Ada ya? Jadi ada di situ dia lihat ada Lady Diana sama sama Ratu Elizabeth ini nyatu terus keluar darah gitu dan mengalir ke seluruh di bumi gitu. Nah itu sebetulnya ada banyak hal yang mereka lakukan dan ternyata kita tahu ya kerajaan Inggris selalu profetik. Masih ingat 2012 dia buat Olimpiade tapi pemandangannya adalah rancang rumah sakit, infus dan macam-macam. Ternyata tahun 2019-2020 kita ngalamin COVID. Nah sekarang ternyata dia meninggal 8 September tapi dikubur 19 September dan itu setelah itu kayak mahkotanya diletakkan dan hari itu vakum sebetulnya. Dan kenapa kok lama banget baru Charles ini ditabiskan jadi raja, betul nggak? Ternyata mereka menunggu dari 19 September sampai 6 Mei kemarin, itu tepat 6 bulan, 6 minggu, 6 hari, 6. Ini benar-benar mereka mau nyatakan, mereka mau muncul. Sudah dengar Elon Musk dikasih izin taruh chip di otak, di kepala orang. Jadi kita tahu kita hidup di zaman di mana banyak trik-trik dari antikris. Trik-trik itu muncul dan kita nggak tahu. Kita sudah tahu berapa tahun ini sejak pandemi. Tiba-tiba kita harus vaksin yang belum disurvey. Tiba-tiba semua dipaksa. Dan sekarang hilang lagi. Sekarang udah tidak kok. Saya udah ke luar negeri nggak pernah disuruh pakai masker, nggak pernah periksa-periksa vaksin dan segala macam, nggak pernah lagi. Tapi ada satu titik, Inggris terus akan merencanakan, ya, untuk merencanakan yang jahat. Nah, yang saya merahkan adalah pada mereka ada kecapi Allah. Tuhan bilang ini orang-orang yang bisa menang, yang bisa lolos, yang bisa lewatin, yang tidak terjebak dengan trik-triknya 666 ini. Dan pada mereka ada kecapi Allah. Next. Tuhan sedang mencari dan memanggil kembali pemetik-pemetik kecapinya yang berjalan dengan otoritas. Kalau tadi kita lihat orang-orang itu mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangannya. Mereka mengalahkan pasti punya otoritas, betul kan? Pada mereka ada kecapi Allah. Tapi saya baru bilang dan saya melihat orang yang tadinya berapi-api, orang tadinya yang punya otoritas, tiba-tiba apinya, tiba-tiba semuanya diajak ketemu aja susah. Tiba-tiba begitu banyak yang sudah nganggap, ya sudahlah, ikut Tuhan biasa-biasa aja. Tidak ada lagi pewahyuan baru, tidak ada lagi. Saya sedih banget pulang. Saya terus doa, Tuhan, akhir zaman. Pernah dengar ayatnya mengatakan di akhir zaman kasih banyak orang menjadi dingin. Kalau kasih sudah jenuh, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi Tuhan ini sedang memanggil kita semua untuk berjalan dengan otoritas. Tapi jadi pemetik kecapi. Pemetik kecapi apa? Kecapi. Oke, next. Saya mau cerita. Ini adalah penemuan seorang hamba Tuhan namanya Thomas. Dia pernah dapat bahwa dari Israel kan ada 12 pintu gerbang sesuai Nehemia. Mengatakan di Israel ada 12 pintu gerbang. Kalau ditarik lurus ke seluruh dunia, ke semua benua, ke seluruh dunia, ya, ternyata Indonesia di sini ya, Indonesia
Kita tahu, kita ini kita di gerbang timur, kita di ujung. Kita ini akan buka pintu gerbang lawatan, pintu gerbang timur, betul kan? Ya, ternyata bukan cuma Indonesia. WPA tahu, World Prayer Assembly, mereka itu kumpul berapa kali dan mereka itu sadar, mereka bilang begini, kalau Indonesia dan Oceania tidak mengalami revival, ini tidak akan nyebar ke seluruh dunia. Ternyata selain Indonesia, di sini ada Oceania, juga ada Australia, separuhnya Australia. Ya, jadi itu pintu gerbang timur. Waktu kami disuruh pergi dan dikatakan pergi buka pintu gerbang timur dan pintu gerbang lawatan, pintu gerbang keintiman. Artinya apa? Lihat di sini Australia. Ada gedung, ada Golden Gate, ada gerbang timur, ada gerbang Betania, Betania kita. Di Betania ada siapa? Ada Maria, ada Martha, ada Lazarus. Tuhan sangat suka nggak ke Betania? Sangat suka. Disitulah gerbang keintiman. Kita tahu bagaimana Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia intim dengan Tuhan. Disinilah gerbang keintiman, gerbang penyembahan. Bapak Ibu pernah dengar Hillsong? Di mana? Karena mereka di gerbang keintiman dan penyembahan. Makanya mereka itu dikasih kesempatan untuk itu. Tapi ternyata banyak tipuan-tipuan iblis membuat mereka sekarang jadi adem, redup. Ya, nah next. Ternyata Bapak Ibu, awal mula peta dunia, ujung bumi itu apa? Modelnya tuh begitu. Indonesia dan New Zealand. Lihat ya. Jadi peta awal ya, sebelum terjadi gempa bumi, gunung berapi dan macam-macam, itu peta awal dunia itu seperti ini. Jadi paling ujung itu Indonesia dan New Zealand, Oceania. Ya, ternyata Tuhan bilang berangkat, buka itu. Ya, next ya lagi. Dan sebelum saya berangkat ke New Zealand, tiba-tiba pemimpin kami bilang tim yang ke Fiji, disuruh ke Fiji. Tiba-tiba baru sadar, Tuhan bilang titik di mana matahari terbit pertama kali itu harusnya 180 derajat garis lintang. Itu Fiji 179,98 sekian gitu. Jadi cuma beda dikit. Dan di Fiji lah pertama kali matahari terbit. Waktu Tuhan suruh berangkat, itu ajaib banget. Tiba-tiba di sana ada hati besar. Dan next lagi, hatinya besar. Tiba-tiba seperti Tuhan mau ngomong begini, aku sudah menantikan engkau untuk datang, buka pintu gerbang timur. Kami kalau ikutin apa yang Tuhan mau, kekagum-kagum, keajaiban terjadi gitu, kan nggak pernah terpikir. Ya, jadi ini saya cerita tentang Fiji. Nah, sekarang saya mau cerita tentang Selandia. Ya, next. Bapak Ibu, ini pulau petanya Selandia sebelum ada New Zealand. Itu namanya Selandia, besar sekali. New Zealandnya cuma segini. Karena gunung berapi, mereka tuh tenggelam. Jadi kalau dari atas itu kelihatan mereka tenggelam. Sisanya cuma segini, namanya New Zealand. Bapak Ibu, kalau lihat peta ini, lekuk-lekuknya kayak kecapi kan? Nih, lekuk yang di atas itu ada giniannya, kayak kecapi. Ini kayak kecapi. Lagi awal saya mulai doa, saya bilang, Tuhan, kok kayaknya ada kecapi ya Tuhan? Tapi saya nggak bisa lihat kecapinya di mana.
ternyata setelah saya tanya-tanya, mantu saya dapat. Ini lo kecapi katanya. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, kalau udah biasa pemetaan, ini tuh kecapi tuh modelnya. Itu kecapi. Iblis kurang ajar ya. Harusnya ini kecapi Tuhan, tapi dia tenggelamkan sampai jadi New Zealand. Tahu New Zealand sekarang begini nih. Gambarnya apa? Dua naga, ini wajah dua naga. Dan logo mereka itu di panggung mereka aja naga merah. Bapak Ibu, iblis itu beracang terus, dia seperti mematraikan. Dan terlalu banyak yang dapat bahwa akan ada masa panas banget, jadi bisa nggak panen, bisa macam-macam. 5, 6, 7 ini harus berwaspada. Dan kita mau berdoa, kita pakai materai. Makanya kenapa tanggal 7 Juni kami lakukan di pantai, karena kami lagi disiapkan Tuhan untuk menahan semua sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Itu kami tahan dulu, tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada masa kegelapan, dan kita tahan. Jadi iblis ini bukan cuma New Zealand ya. Coba next ya. Siapa di sini orang Maluku? Ambon. Ambon pun begitu. Lihat Ambon, peta Ambon ya. Kayak kecapi nggak? Ini Ambon, ini kecapi ini bulat nih. Kalau dibahas ini, kalau begini lihatnya gitu. Ambon juga kecapi. Kita lihat ya, orang Ambon itu kalau suaranya bagus banget nggak? Bagus banget. Begitupun orang Oceania kalau nyanyi itu wah. Saya lihat ya, kalau New Zealand ada orang suku aslinya, itu orangnya Maori, orang Maori, gede-gede, perempuan aja gedenya kayak raksasa. Pernah nonton Moana? Yang orang-orangnya gede-gede, itu bukan mainan loh, beneran orangnya gede. Perempuan aja besar, kakinya besar, ini semua besar. Karena saya lagi pesawat saya dari Auckland ke Sydney, sebelah kami tuh orang Maori asli. Kami baru lihat gini, beneran ya. Mereka besar kayak Moana, kayak di daerah film Moana itu tuh guru-guru itu. Kayak raksasa kan, kita pikir ini buatan gitu ya. Beneran loh, mereka besar banget. Tapi kalau mereka nyanyi, wow, luar biasa. Kenapa saya buka ini? Karena Tuhan bilang, Tuhan itu lagi cari pemetik kecapi yang punya otoritas mengalahkan semua trik antikris, semua trik 666. Dan kita lagi hidup di zaman di mana mereka mulai muncul. Kalau zaman dulu ngomongnya masih belum ada tanda-tanda, tapi ini sudah muncul. Next. Jadi saya mau katakan lagi, bukan cuma pemain kecapi, nanti saya bahas apa itu kecapi, tapi Tuhan mencari orang yang punya otoritas. Paling tidak ya, jangan ikut Tuhan kayak gini, aku gak tahu lagi deh, terlalu banyak masalah boleh ada, tapi kita kalau memetik kecapi, kita akan mengalami kemenangan. Tidak ada terlalu sulit buat Tuhan untuk membalikkan keadaan. Seumur saya kenal Tuhan, tidak satu kali pun dia mengecewakan. Sekalipun saya harus lewatin apapun, dia Allah yang hidup, yang ada di situ, dan dia yang akan memberi kemenangan. Bapak Ibu sudah tahu, 11 tahun yang lalu rumah saya terbakar. Sampai hari ini ketika saya merespon kemenangan, saya melihat perkenanan yang menyertai saya dan keluarga sampai nanti ya saya sambung lagi. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi next, bolak-balik Tuhan katakan seperti Daud. Tuhan mau cari pemetik kecapi. Daud itu punya kuasa ngalahin Goliat, betul nggak? Padahal Goliat itu pakai bajunya lengkap dengan baju perang.
Daud cuma pakai 5 batu, tapi dia punya otoritas. Bukan hanya punya otoritas, dia menjadi orang yang ada di hatinya Tuhan. Next. Jadi apa itu kecapi? Kecapi adalah lambang pujian dan penyembahan. Dalam bahasa Ibraninya adalah kinor. Arti kinor dalam bahasa lain itu kesakitan, pergulatan, atau masalah. Bapak Ibu kalau lihat kecapi kayak gitar ya. Jadi kalau kita main kecapi atau gitar, kalau main keyboard masih lumayan ya. Itu kalau lama-lama sakit ya ininya. Dan dikatakan pemetik kecapi. Ada waktu-waktu lewatin kesakitan dan pergumulan. Tapi Tuhan katakan, waktu mereka ada kecapi Allah, mereka orang-orang yang tidak ditenggelamkan oleh masalah, tapi yang membuat masalah dan iblis kecelek. Karena orang ini punya otoritas. Saya ingat Smith Wigglesworth, kalau tahu pahlawan ini. Dia itu satu hari di atas, dia tinggalnya di kamar atas. Dia dengar di bawah ada ribut-ribut. Dia pikir ini ada orang kali ya, dia turun ke bawah. Begitu dia turun ke bawah, dia lihat penglihatan. Dia lihat si jelek, si iblis. Terus dia bilang gini, "Hei, aku pikir ada siapa, cuma kamu doang. Udah, pergi." Dia tutup pintunya, dia banting, dia belakang, dia naik. Iblis kecelek ya. Kecelek. Iblis bilang gini, "Lah, yang kayak begini gak usah diganggu." Iblis mau kita adalah anak-anak Tuhan yang berjalan dengan kuasa yang dalam. Saya bolak-balik bilang gini, siapa yang sudah menahan hujan dan mendatangkan hujan? Orang ini mesti punya otoritas ya. Saya ingat anak saya diganggu sama orang, karena orang itu terus tadinya pernah dia pengen jatuh cinta sendiri gitu sama calon suaminya sebelumnya. Terus udah nih kan mau menikah, kan udah menikah karena Tuhan suruh kan, karena Tuhan bilang ini jodohnya. Orang itu gak bisa terima karena memang rada-rada sih udah stres. Tapi dia ganggu melulu. Begitu dia ganggu, sempat membuat anak saya gelisah. Aduh mami ini gimana ya, katanya gitu. Tadi saya pikir gini, nanti mami coba deh cek bagaimana caranya menghentikan dia. Tiba-tiba saya gini, hei, kenapa kalian gak pakai doa otoritas? Hentikan dia, memang dia bisa macam-macam. Mereka doa berdua. Sejak itu gak pernah ada yang bisa mengganggu. Orang ini stop, tidak diapa-apain, tidak disuruh, tidak hubungi lagi, tidak jabri-jabri lagi. Bapak Ibu, masalah apapun, kalau kita punya otoritas, kita bisa menghentikan. Dan kita bisa mengatakan, kalau kita jalan, kita bisa bilang banyak hal yang, misalnya kalau Ibu Iin ya, Ibu pernah cerita di Belanda, dari halte yang tidak lewat situ, dia bisa membuat bus itu lewat halte itu. Kita juga bisa, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita ini punya otoritas. Misalnya gampang nih, mau cari parkir di mall. Siapa yang pernah minta, jangan suruh-suruh Tuhan, tapi aktifkan malaikat, suruh cariin parkir. Tapi kalau ke mall, memang Tuhan gak suka ke mall, mestinya doa, gak bakal dapet. Percaya deh, karena malaikat juga sejalan dengan Tuhan. Jadi kalau kita kadang-kadang gini, suruh Tuhan ke doa, tapi kitanya mau ke mall, gak bakal dapet deh. Tapi kalau untuk sesuatu yang Tuhan suka, percaya deh, itu kalau kita ngalamin, kita jadi kekagum-kagum sama Tuhan. Ya. Nah, jadi Kejadian 4 ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Bapak Ibu, Yubal itu seperti Yobel dari Yubal. Pemetik kecapi itu akan mengalami pembebasan. Dia masalah itu karena dia terus main kecapi sekalipun sakit ya.
dia akan lihat ada kemenangan demi kemenangan, ada pembebasan demi pembebasan. Bapak Ibu, banyak firman mengatakan gini, kalau engkau dalam kesesakan, engkau berseru dalam nama Yesus. Siapa yang pernah waktu sesuatu begini, Yesus, tiba-tiba kayak ada sesuatu pertolongan dan tiba-tiba hati kita tidak sesak. Jadi kita ini harus berjalan sehari-hari, apapun boleh masalah di depan kita, selama kita tahu kita ada salah. Pertama mesti cek kita ya, kita salah apa enggak. Kalau kita salah, iblisnya ketawa. Iblis begini, nggak bisa Tuhan karena dia salah. Karena iblis itu tugasnya mendakwa. Ya, jadi kita ini benar-benar mesti tahu apapun masalah kita, Tuhan sudah kasih kuasa. Ya, oke, next. Nah, tadi saya bilang kecapi Daud ya. Saya bacakan ya, 1 Samuel 16 ya, dari ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seseorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Next. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Next. Saya bacakan dulu ya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Kita lihat ya, dan tadi bahwa ketika Saul mencari, dibilang begini, kamu mesti cari pemain kecapi, karena dia ada roh jahat yang ganggu dia. Mesti pemain kecapi. Orang pegawai istana aja itu tinggalnya kan jauh dari padang rumput di mana Daud mengembalakan 2-3 domba, betul nggak? Tapi Daud bisa dikenal. Kenapa? Ketika kita mainkan kecapi kita, tiba-tiba Tuhan bisa buka jalan, kita ketemu dengan banyak orang, dan orang tiba-tiba bisa dengar tentang kita. Ya, itu biasa kalau Tuhan menyertai. Ya, lalu kita juga lihat gini, ketika next sebelumnya ya, supaya bisa lihat. Ya, dikatakan gini, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Bukan cuma pandai yang dia tahu, tapi dia bilang gini, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Sampai dikenal dia itu pahlawan gagah perkasa. Leila cuma mau mengembalakan 2-3 domba, tapi dia pandai menghabisi beruang yang mau caplok dombanya. Dia bisa itu singa. Orang bisa tahu loh. Kenapa? Orang yang punya otoritas pasti kedengeran sama kita. Ya, jadi kita belajar dari Daud ini. Next lagi. Nah, di sini dikatakan gini, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Kalau ada hadirat Tuhan, pasti orang nyaman, betul kan? Iblis pasti mundur, roh jahat. Jadi ketika Daud mainkan kecapinya, hadiratnya Tuhan. Pernah rasakan? Orang ada WL, mungkin suaranya bagus banget. Dengan satu WL lagi, dia suaranya oke lah. Tapi kalau dia keluar dari kesakitannya, artinya
artinya gini, dia nggak pernah komplain, lewatin apapun nggak pernah komplain. Dia tetap nyembah Tuhan. Itu mau tidak mau akan turunkan hadirat Tuhan. Dan orang bisa rasa gini, kenapa ya? Orang itu sederhana, tapi bisa datangkan hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan cari, sekalipun sakit. Apakah Tuhan jahat mau puji kita terus? Bukan. Setiap kita lewatin ujian, betul nggak? Pasti dalam sehari-hari ada aja. Tapi bagaimana kita membuat kesakitan itu jadi mesbah, bukan marah. Antara mesbah dengan panggung ya, kalau kita pernah nyanyi ya, nyanyi lagunya kan, ini mesbah bukan panggung kan, artinya apa? Kalau ada kesakitan, kita lihat gini, yes, ini kesempatan aku membawa ini sebagai mesbah, bukan untuk show off. Contohnya ya, anak waktu 11 tahun yang lalu, waktu kami tahu anak saya terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitam semua. Dan kakaknya Nancy itu waktu lihat itu dia tadinya dia nggak percaya. Dia suruh kantong jenazah untuk buka. Dia bilang begini, aku kenal tubuh adikku. Dia nggak percaya. Dia bilang suruh buka setengah sampai segini. Dia suruh buka. Begitu dibuka, dia nggak tahan. Dia peluk saya. Dia bilang, Mami, itu betul dia. Takut, tangis. Tapi setelah itu di rumah duka, Roh Kudus bilang gini, mau tidak ambil kesempatan ini, engkau tetap menari buat aku. Dia bilang, iya. Di tengah dia sedih kehilangan adiknya yang dekat banget sama dia, dia bilang penari yang lain, bawain bajuku ke rumah duka. Waktu di rumah duka dia nangis sambil nangis, karena di sampingnya ini adalah peti adiknya. Dia nangis sambil nangis nahan kesedihan. Dia nangis, dia bilang begini, biasanya dia sangat cepat mendasarkan Tuhan. Hari itu dia nggak rasain Tuhan, tapi dia tetap nyanyi. Dan saya melihat, karena kami bergerak dengan karunia ya, saya lihat Tuhan senyum, saya lihat adiknya pun senyum. Kita tahu ya, kalau spirit itu sebelum itu kan masih di sekitar kalau orang baru meninggal, ya rohnya masih ada. Dan itu menyenangkan hati Tuhan, karena itu seperti lagi memainkan kecapi. Dan kami katakan, iblis lu gak bisa ya membuat kita kecewa. Hari itu tiba-tiba Tuhan itu bisa kasih saya hikmah. Saya bilang Pak Iblis gini, berani-berani engkau ambil anakku satu, aku tuntut engkau 1 juta jiwa. Engkau berani-berani ambil anakku. Hari itu saya nggak tahu, saya nggak pingsan, saya nggak bingung, tapi saya tahu Tuhan itu turut bekerja seperti rumah 8 itu. Dan semua mungkin banyak yang udah dengar bagaimana persembahan kasih yang di rumah duka dihitung. Kalau bukan rekayasa Tuhan, nggak mungkin. Itu jumlahnya 999 baru sisa. Kita tahu kalau kita beli emas 24 karat, itu di atas tulisannya 9 berkah. Dan Tuhan katakan ini, respon kalian tetap memainkan kecapi itu menjadikan kalian emas di hadapan. Seperti Ayub katakan itu, Bapak Ibu memang gak mudah waktu memainkan kecapi Tuhan, tapi kita ini adalah orang-orang punya otoritas. Saya mau ngapain aja, saya tinggal kemarin saya ini karena dari Jakarta harus ke Singapura dulu sebentar, terus pergi ke Australia, baru ke New Zealand, pokoknya muter-muter. Jadi pesawat kita tuh ganti-ganti, dari Singapore Airlines, terus naik Qantas, pulang lagi naik Malaysia Airlines. Nah, waktu saya nggak tahu karena mesti pergi ke naik Malaysia Airlines, ada salah satu udah pulang duluan, terus dia bilang gini, harus doa lu. Ini Malaysia Airlines biasanya delay 5 jam, atau
diinepin, besok baru pergi. Waduh, saya bilang gini, udah pekerjaannya banyak, saya pulang Jumat subuh, besok pagi saya mesti pergi ke ibadah. Waduh, gimana ya? Saya mulai katakan gini, iblis dengar, kau tidak bisa pulang. Aku katakan Malaysia Airlines harus tepat. Saya kawal doa harus tepat. Bapak Ibu, bukan cuma nggak delay, kecepatan. Jadi sampai di Kuala Lumpur malah kita lari-larian mesti cari ini kenapa jadi buru-buru begini. Wah, saya udah bilang tepat, ya nggak terlalu cepat tapi tepat banget. Dan waktu karena kita naik Malaysian Airlines cuma ada 20 kilo. Bayangin buat saya 20 kilo ke luar negeri, ya ilah udah kayak Surabaya aja. Ini udah lagi bajunya banyak macam-macam karena perginya 3 minggu. Terus saya gini, aduh, dalam nama Yesus tidak boleh ada denda. Ngomong lagi tidak boleh ada denda. Tiba-tiba ini yang mereka, saya duduk di situ, Nancy sama suaminya. Yang bantuin dia itu pemimpinnya. Kata Nancy gini, waduh, kalau pemimpin kan lebih rewel gitu ya. Begitu dia lihat gini, dia hitung semuanya kelebihan. Terus dia bergumam sendiri. Aduh, kayaknya ini kelebihan semua jadi berapa ya gitu. Terus Nancy gini, jangan Yesus, kamu boleh minta. Terus tiba-tiba dia gini, ya sudah deh, katanya gini. Terus dia tahu kan Nancy itu ya bawa apa Australian, dia itu emang kecilnya kan lahir di situ. Terus bagi dia lagi nih, kan kalau orang lahir di sana itu Australian gitu. Nah terus dia bilang begini, hah kamu Australian? Ya sudahlah. Kalau istilah orang tuh udah cincai. Terus dia lepasin semua dan dia kasih kita tempat duduk yang paling, kan di pesawat tuh ada yang paling besar ya, yang lebar. Kita dikasih nomor 12 bertiga tanpa bayar. Terus dari Kuala Lumpur ke Indonesia kan harus bertiga lagi. Tadinya udah bentar-bentar. Terus dia bilang gini, tenang, aku nggak suruh kamu bayar. Nanti saya kasih nomornya 9. Bapak Ibu kalau tanda profetik 12 dan 9 itu bagus banget. Dan saya melihat apapun boleh masalah. Saya lebih geli lagi. Jadi kita pokoknya main kecapi itu ya. Main kecapi itu kadang-kadang kita bisa bersyukur. Apapun nggak jelas kita bersyukur. Saya mau pergi kan di New Zealand itu ada namanya Christchurch sama Auckland. Di Christchurch kami sudah punya kenalan. Kita bisa bangun pasukan dan kita bisa lakukan apapun, ada orang. Di satu namanya Auckland nggak ada. Tapi saya sudah coba beberapa gereja dan ditolak. Di situ banyak gereja Indonesia tapi ditolak. Sampai saya gini, ya sudahlah, biar Tuhan buka jalan. Saya nggak pusingin. Orang saya lagi pemetaan, lagi isi cawan tuh lagi berdoa, lagi nyembah buat New Zealand. Tiba-tiba teman saya yang udah lama banget puluhan tahun, tiba-tiba dia sudah ada di Auckland dan dia bisa hubungi saya. Tapi dia nggak bisa bantu apa-apa. Dia bilang gini, aku nggak bisa bawa kamu ke gerejaku. Ya sudahlah. Dia malah merepotkan saya mau titip ya. Malah titip yang berat-berat gitu. Saya bilang gini, ya ini disuruh Tuhan pasti ya. Kenapa bisa tiba-tiba dia hubungi saya? Nah, udah singkat cerita. Saya dari Christchurch, saya habis ngajar kayak begini nih. Habis ngajar, saya pergi ke tempat kita perjamuan kasih kan makan. Ada satu anak muda gitu dengan saya. Bu, sudah ada kenalan belum di Auckland? Gak ada. Tapi karena saya sudah males ya, karena udah beberapa kali ditolak, saya bilang gini, gak apa-apa lah, orang perjalanan kita jauh kok. Memang perjalanan ya 7 jam, balik lagi 7 jam, 14 jam. Nanti pergi lagi 6 jam, 8 jam gitu. Kan gak ada waktu. Karena besokannya kita memang tadinya pikir kalau kita bisa ngisi di gereja, hari Minggu itu kita mau ke gereja. Tapi kan ini udah Sabtu malam. Besok udah Minggu, gimana mau cari orang? Terus tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu ini punya koper banyak, 7 orang. Mobil yang kamu sewa itu nggak bisa muat koper-koper kalian. Bayangin ya, kalau keluar negeri kan satu koper besar satu orang, satu koper kecil.
iya juga ya. Terus dia bilang gini, udah gini, cari temenmu yang bisa ngangkutin kita punya koper. Terus dia foto-foto, terus dia bilang gini, sudah ya, sudah ada namanya, dia ngomong namanya Joshua, orang Batak. Terus saya bisa iseng lagi gini, oh orang Batak, itu loh Nancy tuh suaminya Batak juga, si Tompu. Tiba-tiba darah Bataknya kayak mau bantuin Nancy, padahal suaminya nggak ikut. Oh malam itu orang tuh yang dari Auckland itu bisa hubungan, yaudah nanti besok saya bantu dan semuanya. Singkat cerita, saya cuma ngomong gini malam itu, Tuhan, biar dia jadi divine connection. Tahu divine connection? Itu koneksi yang betul itu. Tiba-tiba besokan dia Bapak Ibu, saya ketemu. Terus saya ngobrol-ngobrol, di Indonesianya di mana? Di Bekasi. Di Bekasinya di mana? Di Kemang. Terus ternyata gerejanya di mana? Di Po, gerejanya Pak Paul, suaminya Ibu Iin. Terus istrinya lagi ngomong begini, ini loh, si Joshua tuh sering dengerin kaset khotbahnya seorang hamba Tuhan, tapi anaknya ada di Bekasi. Saya udah gini, namanya siapa? Ibu tahu gak? Ibu Iin Cipto. Saya ketawa. Dia sering dengerin kasetnya Pak Yusuf Cipto. Wah saya ketawa. Wah sejak itu ya, itu benar-benar divine connection yang Tuhan suruh. Dan kami disuruh ke gereja, ya katanya teman saya nggak bisa bawa ke gereja itu gereja Indonesia yang pertama di New Zealand. Aceh, mainkan kecapean. Mau ada halangan, jalan aja sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, next. Sorry, dulunya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang main kecapi dalam hidupnya, dia bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Roh jahat mundur, orang merasa lega dan nyaman. Dan kita tahu bahwa siapapun, jadi kalau kita nih mau khotbah, mau ngajar, mau kasih makan, mau apa, kalau kita mainkan kecapi kita dengan benar, ya Tuhannya bisa ada di situ. Tiba-tiba orang bisa nangis cuma lewat perkataan kita yang biasa-biasa aja kayak tadi, tapi orang bisa tersentuh. Karena apa? Ada Tuhan. Ya, next. Jadi apa kecapi itu? Ada macam-macam. Ya, ada kecapi yang namanya kecapi menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Yang tadi Daud ya. Terus ada kecapi mengeluarkan bau harum. Itu 1 Raja-Raja 10 ayat 12 mengatakan Raja Salomo menggunakan kayu cendana itu untuk membuat tiang-tiang bait Allah dan istananya. Juga untuk membuat kecapi dan gambus bagi para penyanyi. Kayu cendana sebaik itu tidak pernah ada lagi sampai sekarang. Kita tahu kayu cendana wangi nggak? Wangi. Itu maksudnya kalau kita bentik kecapi kita, orang akan merasakan itu Tuhannya ajaib ya, Tuhannya harumnya. Orang bisa dengar. Jangan sampai kita ini malah yang kecapi, tapi orang gini, kok ada bau apa ya? Artinya kita nggak jadi kesaksian. Penyembahan itu bukan cuma di bibir mulut, tapi penyembahan dalam sehari-hari kita, tindakan kita, perbuatan kita, itu yang namanya memainkan kecapi. Salah satunya dengan menyembah. Ya. Nextnya lagi, kecapi menyanyikan nyanyian baru. Mazmur 33 ayat 3 mengatakan, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Artinya apa? Bukan kita ini harus nyanyi selalu ada lagu baru, enggak. Tapi lagu lama kita nyanyikan dengan sikap yang berbeda. Kadang-kadang kita nyanyi lagu lama kan, tapi tiba-tiba itu kayak merema banget, kena banget gitu. Karena kita nyanyinya dengan benar dan sikap yang benar yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan bilang nyanyi apa. Makanya kalau kita nyanyi Bapak Ibu, jangan cuma sekedar keluar dari bibir. Kayak lagu yang lagi tren ya, Yahweh. Nyanyi benar-benar sungguh-sungguh lihat Tuhan, Engkau Rafa, Engkau penyembuh. Tuhan, Engkau Jireh, Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan. Terus ngomong lihat Tuhan, aku percaya, aku berjalan dengan Jehovah, aku bangun tembok Allah, tembok nama-nama Allah. Aku percaya di lingkunganku, di
tempat tinggalku ada kuasa Tuhan. Kita nyanyinya bener-bener. Dulu ada waktu Waymaker, masih ingat ya, jadi dulu saya paling suka tuh Waymaker. Saya tiap nyanyi ya saya bilang, yes, engkau membuka jalan. Waktu gak ada jalan, dia membuka jalan. Dan kita benar-benar nyanyinya itu nyanyian baru selalu. Gak gini, nyanyi, tapi pikirannya kemana? Dalam sehari-hari kita nyanyikan nyanyian baru dengan sikap ya. Lalu ada nyanyian Kecapi Unity, Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyi ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Unity bukan begini loh, iya kita bersatu ya, tapi di belakang sebelum begini. Itu bukan unity. Nah, saya mau cerita ya, kalau kita mainkan Kecapi Unity, saya udah lama sekali. Waktu itu ada beberapa pendoa dapatnya. Kita tuh lagi seret banget, di rekening tuh nggak banyak uang masuk. Biasanya kan uang sudah masuk dari mana-mana. Ini nggak banyak uang masuk. Dan pendoa bilang ini, karena tidak ada unity di pemimpin. Akhirnya kami tuh dikumpulin berdoa. Hari itu saya lagi disalah mengerti oleh seseorang pemimpin ini. Saya sampai aduh Tuhan, ini kenapa ya salah mengerti terus. Nah terus kita doa nih, kita ini 12 orang sama Bu 13. Yang satu yang masalah dengan saya itu belum datang, pakai meja besar di kantor saya. Terus Ibu duduk di sini, saya duduk di sebelah kanannya. Terus sebelah saya kosong. Saya bilang yang lain gini, tolong duduk di sampingku dong. Nanti yang kosong depan situ aja kan. Yang bermasalah masa suruh duduk di samping saya. Tapi nggak ada yang mau, sengaja nggak ada yang mau. Udah nggak apa-apa di situ aja kosong katanya. Saya bilang gini, aduh kalian tuh nakal ya, saya bilang gini. Terus akhirnya udah datanglah beliau gitu ya, duduk di samping saya. Tahu-tahunya Bu bilang gini, mulai doanya mulai sebelah kiri dia. Bayangin kalau sebelah kiri, saya ini udah terakhir. Topik doa sudah habis, betul nggak? Kalau kita di doa ya, semua orang udah pakai topiknya, kita ketemu bukan topik apa lagi, udah diulang-ulang. Hari itu, begitu kan saya tanya gini, Tuhan saya jadi doa apa ya? Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, mau nggak berlutut di depan dia, minta maaf. Aduh Tuhan, kayaknya udah berkali-kali aku minta maaf lagi. Tapi tiba-tiba saya sadar gini sama Roh Kudus, ini pasti suara Tuhan. Iblis gak pernah suruh kita minta maaf. Iblis malah suruh kita marah, betul gak? Saya gak mikir lagi, saya langsung berlutut depan dia. Saya bilang saya minta maaf. Sekalipun saya ini yang disalah mengerti, saya minta maaf. Akhirnya dia juga minta maaf, dia juga berlutut. Akhirnya kita tangis-tangisan, dan bukan cuma kita berdua tangis-tangisan, seluruh ruangan semua tangis-tangisan. Akhirnya damailah, terjadi luar biasa lah pokoknya. Hari itu, habis doa itu, saya harus pergi dengan Ibu In, berangkat. Hari itu, di jalan, ada yang nelpon begini, orang biasa suka ngirim ke kami, bisa lupa sama rekening kita. Dia bilang begini, ini sudah berminggu-minggu ya, sudah lama. Ini aku bisa hilang nomor rekening kalian. Tapi tadi Tuhan ingetin, sekarang juga ngirim. Tahu nggak dikirim berapa? Hari itu udah 30 tahun. Waktu awal-awal saya masuk, ya kira-kira 27 tahun deh gitu. Dikirim 400 juta. Waktu dikirim 400 juta hari itu tuh besar 400 juta. Saya gini, aduh terima kasih ya Tuhan. Kalau aku tidak berlutut, mungkin Tuhan tidak menggerakkan orang itu untuk menerima 400 juta, betul? Itu yang dibilang Kecapi Unity. Sejak itu saya ngerti, kalau Tuhan suruh unity, apapun bayar harganya. Biasanya kalau kita mau unity, harga apa yang paling kita nggak mau letakkan? Ego, betul nggak sih? Jadi saya lihat kalau kita mainkan Kecapi Unity, ada kuasa mendatangkan apa yang Tuhan janjikan. Ya, next.
Kecapi mengalahkan binatang itu yang tadi kita baca Wahyu 15 ayat 2, betul kan? Kita harus jadi orang yang bisa mengalahkan binatang itu. Trik-trik dunia, trik-trik antikris gak bisa lewat kita. Gak ada yang, artinya gini, kalau misalnya gini ya, kalau gak ada vaksin sekian bisa di PHK, orang gak PHK. Kenapa? Dia punya otoritas. Tidak ada yang bisa menghentikan. Nextnya adalah kecapi doa. Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kita tahu doa itu besar kuasa. Bapak Ibu coba deh praktik. Kalau ada orang yang sering gak suka sama kita, atau sering miskom sama kita, doakan dia tiap hari. Itu seperti membangun jembatan, dan tiba-tiba orang itu pengen menyapa kita. Saya dari awal diajarin Tuhan. Hari itu saya ketemu, begitu saya bertobat, saya ini mencintai Tuhan banget. Kemana-mana saya pergi. Ketemu teman saya yang suka ngenyek saya. Dulu pernah sekolah bareng-bareng, tapi dia ngenyek saya selalu sama orangnya fanatik, orangnya pokoknya saya dimarah-marahin terus, dinyek sama dia. Satu hari ada seminar, tiba-tiba dia muncul. Saya gini, loh, kok tumben bisa kesini? Dia bilang gini, kamu tahu kan iparku sama kayak lu, kata dia. Iparku ini, karena dia minta dianterin, gue anterin, katanya bukan gue yang mau ya, denger ya, kata dia gitu. Masih begitu kenyeknya. Tapi sejak itu Tuhan bilang ini, doakan. Tiap hari bawa, nggak doa yang setengah jam, nggak cuma begini nih, Tuhan sebut nama dia ya, Tuhan sentuh hatinya, sama dia, begitu aja nggak pakai lama. Pokoknya setiap hari saya bawa dalam doa. Tiba-tiba setelah setahun, hampir setahun, saya ketemu lagi. Wih, lagi mencintai Tuhan banget, bersaksi ke kiri ke kanan. Saya kan lihat, saya cuma lihat dia lagi bersaksi. Wah, beneran nih doa berubah, mengubah orang. Sejak itu, siapapun yang saya tahu orang itu belum bisa connect sama saya doakan. Tapi jangan begini kayak pendoa ya, dia bilang begini. Kalau disebut sama orang, dia bilang begini, biarin ku doakan, nanti kena. Tapi itu kan, itu bukan doa, itu bukan Tuhan. Itu pakai ngancem-ngancem. Nggak bisa begitu. Atau nih, ada anak yatim piatu rumah syalu saya pegang. Sakit hati sama mentor. Saya bilang ini, kamu harus ngampunin, kan gak gampang jadi mentor. Ayo ngampunin. Dia bilang ini, kan kalau anak-anak itu panggil saya Oma. Oma, saya sih ngampunin, tapi saya bilang Tuhan, biarin dia kena. Itu namanya belum ngampuni. Saya bilang, pakai diatur Tuhan lagi. Ya, tapi kalau kita benar-benar jalani seperti yang Tuhan mau, kita akan lihat doa kita menembus semuanya. Ya. Oke, jadi ada kecapi iman, ada kecapi pengabdian, ada kecapi cinta, banyak lah yang kita bisa ini. Setiap kita punya kecapi yang menyukakan hati Tuhan. Ya, next. Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita tahu Yohanes 4 itu tentang perempuan Samaria. Tuhan bilang gini, engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal, tapi kami menyembah Allah yang kenal. Dan kau tahu kau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dipimpin dalam roh dan benar kebenaran firman Tuhan. Jadi penyembahan yang sejati sesungguhnya itu ujiannya ketika keluar dari kesakitan. Setiap kita, mari mandang semua ujian apapun, jangan dengan ngomel, jangan dengan marah, jangan dengan tidak percaya. Tapi terus katakan ini, aku bersyukur Tuhan, karena aku pengen lihat bahwa Engkau pasti bekerja dalam hidup, pasti Engkau jawab doa. Ya. Lalu saat seseorang menyembah dengan sebuah masalah yang dihadapi atau proses yang sedang ia alami, maka akan mengeluarkan wangi yang harum dan disukai Tuhan. Dulu pertama kali saya bertobat, teman-teman saya ini sukanya kan makan sapi pendek, tahu kan nih sapi pendek, babi ya. Tapi mereka begini, bilangnya gini, udahlah katanya, Tuhan aja suka lemak. Kan kita tahu ya kalau di perjanjian apa banyak tuh dibakar tuh lemak. Terus saya bilang gini, Tuhan,
mereka ini ya makan rakyat tapi bilang kamu suka melemak. Emang kau suka lemak Tuhan? Saya bilang. Tuhan bilang gini, iya aku suka lemak. Hah? Saya bilang gitu. Terus Tuhan bilang gini, iya lemak apa yang aku suka? Lemak kesombongan dibakar, itu harum di surga ya. Lemak kemalasan dibakar, harum di surga. Lemak iri hati dibakar, lemak macam-macam lemak. Itu yang Tuhan suka. Ya, oke, next. Saya bahas sedikit aja bahwa menyembah dalam roh itu adalah setiap hari kita dipimpin Roh Kudus. Kita tahu besok adalah pencurahan Roh Kudus. Hidup ini harus dipimpin Roh Kudus. Dan kita intim dan bergaul karib dengan Roh Kudus. Ya, itu baru lagi saya siapkan khotbahnya besok ya. Jadi benar-benar bergaul menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, artinya menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu jangan cuma firman, tapi benar-benar firman Tuhan itu nyata, ya, dan menjadi saksi dari kebenaran Tuhan. Saya kemarin bilang sama orang gini, kalau engkau bisa jadi kesaksian, Tuhan itu seperti mempermuliakan dalam hidup kita. Karena orang lihat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan suka. Makanya Tuhan bilang gini, engkau harus jadi pelaku, bukan cuma pendengar. Betul nggak? Pelaku itu menjadi saksi. Ya, oke, next. Apa kecapi saudara? Ada orang merenungkan firman Tuhan sampai pewahyuan memberkati banyak orang. Ya, salah satu yang paling nyata, masih ingat Pak Petrus Agung yang sudah pulang? Dulu firmannya selalu segar dan baru. Nggak usah sampai kayak Pak Petrus Agung. Kita kadang-kadang dapat firman, kita bagikan orang gitu. Firmannya memberkati, menguatkan. Itu yang pegang kecapi. Terus ada lagi, menyembah membawa hadirat Tuhan. Ada orang menyembah, enggak, Tuhannya nggak hadir. Tapi ada orang menyembah, orang nangis, dapat hadirat Tuhan. Terus memasak. Bapak Ibu siapa di sini kalau masak membuat orang lain sukacita kalau makan masakannya? Ya, seperti di tempat kami banyak tukang masak. Bahkan orang punya uang aja masak, dia bawain masakan. Anak-anak senang banget. Bener, itu masak gitu ya. Terus menulis. Ada orang kalau nulis tuh kayak kata-katanya tuh memberkati banget. Ya, terus ada lagi mengajar. Saya ini salah satu kecapi saya ngajar. Begitu saya ngajar, saya jadi berkat, Tuhan suka. Ya, lalu mengunjungi orang-orang sakit, Tuhannya ada di situ. Ya, lalu melakukan yang Tuhan mau dalam ketepatan dan sekalipun mustahil, tapi jalan, dan itu memainkan kecapi. Lalu memberi makan orang miskin. Kita tahu ya, memberi makan orang miskin, melayani orang miskin, menyutangi Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Lalu mendanai pekerjaan Tuhan. Salah satunya itu juga main kecapi, menjadi penjaga bangsa dan bangsa-bangsa yang berjalan dengan otoritas. Hari ini Tuhan mau katakan gini, selain aku panggil engkau jadi pemetik kecapi, engkau harus berjalan dengan otoritas. Ya, lalu tetap bersyukur dalam kondisi apapun, pokoknya apapun, nggak boleh kita mencurigai Tuhan. Tetap bersyukur, percaya ada kuasa dalam kita bersyukur. Ya, next. Nah, mengapa banyak yang gagal tidak bisa menghidupi kecapi Allah dalam hidupnya? Sehingga berhambat berjalan dengan otoritas. Dia banyak yang hari-hari ini ya ngomong sama saya dulu. Dia kan peka dengan suara Tuhan. Kenapa begitu ya hidupnya? Kenapa ya? Ada seseorang ya sukanya memberi kemana-mana, mendanai, pergi ke desa ini, pergi kemana-kemana, sering banget. Tapi saya heran, keluarganya belum pulih. Sudah lama banget, malah bukan pulihnya karena diganggu orang gitu, tapi anaknya berontak, ini berontak. Terus saya bilang gini, kamu ini udah jangan banyak ngomong, karena dia sering pelanggaran di perkataan, sering kecepatan, ngomel orang, nanti salah mengerti, menghakimi orang, tapi udah berkuat. Ini kalau misalnya dia salah mengerti sama ayah, itu kayak infotainment. Semua orang tahu, puter balik lagi. Saya bilang gini, please, apa yang kau tabur jadinya sia-sia. Karena kamu tutup dengan apa? Perkataanmu yang suka ngomong.
Ngerti ya? Satu sisi dia main kecapi, mendanai, tapi satu sisi dia sering menghakimi orang, ngomel. Nah itu ya. Nah next, saya pernah berapa kali ngomong ini, tapi saya ingatkan lagi, hari-hari ini jangan gantungkan kecapi. Ya, Mazmur 137 ayat 1 sampai 3, di tepi sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Babel dan Sion, Bapak Ibu, itu bertolak belakang. Di Babel lah Tuhan marah, dicerai-beraikan orang. Tapi di Sion Tuhan hadir. Ya, dan orang ini, ayat 2 mengatakan, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Artinya apa? Gantungkan kecapi, nggak main lagi dong. Digantungkan kecapi. Banyak orang dalam hidupnya waktu dia main kecapi ada salah paham, diomongin orang, difitnah orang, terus malas gini, udah nggak mau baca firman lagi, bosan. Terus enggak lah, sudah lama nggak mau bagi-bagi makanan lagi, nggak, udah saya nggak mau mendanai lagi, saya nggak mau lagi, udah nyerah, nggak mau. Padahal semua ini kan Tuhan, justru ada ujiannya. Waktu kita nggak enak, kita jangan gantungkan kecapi. Kalau kita gantungkan kecapi, apalagi kalau kelamaan sudah berdebu, nggak tinggalin Tuhan loh. Tetap ke persekutuan, tetap ke gereja, bilang puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau di rumah ngomel, di rumah malah percuma Tuhan. Udah biasa-biasa aja. Mulai kegiatannya berkurang. Ini yang saya bilang. Saya lagi ketemu banyak orang menggantungkan kecapi. Jadi nggak ada otoritas. Dan di ayat 3 mengatakan, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bukan begini loh, orang-orang ini bukan begini, nyanyi dong lagu Tuhan. Enggak. Dia bilang nyanyinya begini, katanya kalau ikut Tuhan diberkati. Mana? Kamu masih kere aja. Atau begini, mana Tuhanmu? Coba nyanyi tuh, katanya Tuhan hebat. Itu iblis. Lagi kejadian 11 tahun yang lalu, baru saya di mobil, baru mau pulang, iblis sudah ngomong, mana Tuhan? Kau sudah lakukan semua buat Tuhan, mana Tuhan? Saya habis iblis. Hari itu tiba-tiba kenapa saya bisa kuat? Karena ada Roh Kudus. Tiba-tiba saya bilang, iblis dengar ya, engkau tidak bisa menghentikan aku, engkau tidak bisa menghentikan hal ini, aku akan tetap finish track. Hari itu saya nggak tahu, tapi itu pimpinan Roh Kudus. Itu yang namanya kalau kita bergaul intim, tiba-tiba dia bisa kasih sesuatu untuk kita. Saya nangkepnya waktu Tuhan bilang gini, kenapa Daud saya suruh ambil 5 batu, kenapa dia bisa ambil yang sudah kerendam? Kenapa dia nggak ambil aja batu di tempat sembarang? Karena kalau batu kerendam, itu kan bobotnya lebih kuat ya. Kalau batu nih, kalau di tempat pasir yang kering sama batu sudah kerendam, kan beda ya? Kalau sudah kerendam kayak ada bobotnya, waktu dia lempar, itu ada bobot. Maksudnya ada beratnya gitu. Nah, Tuhan bilang gini, seperti Daud aku pimpin. Kalau kau bergaul dengan aku yang pimpin, mainkan terus kecapi sekalipun sakit, fokus ke Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini jangan kita gantungkan kecapi sekalipun, atau belum gantungkan, jangan sampai kapanpun. Ini masa tidak lebih baik, tapi kita harus berdoa. Jangan dipikir cuma masa kepanasan ini biasa-biasa. Ini harus dicoba. Setiap kali kami pergi kemana-mana, kemarin hujan, begitu kita datang cerah. Begitu ke tempat manapun panas. Kemarin teman kami ke Salomon Island, itu panasnya 40 sekian. Mereka doa, mereka perangin dan adem tiba-tiba. Kemarin tim kami pergi ke Pakistan, 42 derajat. Aduh panasnya, tapi mereka tetap KKR. Orang-orang haus dan lapar, penuh di mana-mana. Dan tiba-tiba turun hujan es. Ada kuasa untuk orang yang bermain
Next. Bagaimana dengan kecapi saudara? Jangan sampai ada yang sudah debu dan berdebunya sudah tebal. Tuhan memanggil kita semua memainkan kecapi lagi ketika kita lagi cinta ketika kita mulai ketemu Tuhan. Kita suka kita kerjakan apa bukan karena rutinitas, tapi karena kita mencintai Tuhan. Beda. Nanti mainkan kecapi. Bapak Ibu, nanti saya doakan. Hari ini saya bawa kue kecil. Saya mau impartasi karena kami sudah buka pintu gerbang keintiman dan pintu gerbang lawatan. Saya mau impartasi lewat kue kecil ini karena ini kejunya dari sana. Ya, karena bayangin timbangan saya cuma 20 kilo, sudah habis semua barang saya, udah nggak bisa beli apa-apa. Terus belinya ini, terus akhirnya kami buat roti cinta supaya kita masuk. Bapak Ibu bayangin ya, kalau kita ada di gerbang keintiman sudah masuk, baru ngomong gini, Yesus hadir. Saya pernah ke Reading, yang namanya Reading itu Bill Johnson, tempatnya Bill Johnson. Itu tempatnya ya, kota itu bisa langitnya biru terang, biru bersih, nggak ada awan. Itu satu kota berradiasi. Itu bisa begini ya, rasanya adem dan rasanya Tuhan dekat. Hari itu begitu sampai di situ, anak saya bilang gini, Mami, ini ada tangga ke surga loh. Terus saya bilang gini, nah ini kan Bethel Church, udah kayak Bethel Yakub, ada tangga ke surga. Iya, malaikatnya banyak kalau kita punya karunia. Malaikatnya banyak. Dan itu seperti ada gerbang. Jadi hari ini saya mau katakan, Tuhan, hari ini saya memang bawanya nggak banyak karena itu sisa yang kemarin saya bagikan. Saya tanya, di mana saya harus bagikan ya Tuhan? Terus tadi Tuhan lagi bawa yang ke sini. Jadi nanti kalau sisanya aja balikin saya. Sekarang boleh dibagikan, boleh ada yang bantuin bagiin satu orang satu. Next. Saya akan impartasi untuk kita masuk ke pintu gerbang keintiman dan lawatan ya. Tapi nanti saya doa dulu, ini dibagikan dulu satu orang satu. Jadi ini ada keju ya, keju di atasnya sedikit. Yang penting lambang profetik aja. Yuk, udah semua? Belum? Mari yang udah, kita tutup matanya yuk. Tuhan, Anda sudah selesai menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Tuhan, kami semua mau jadi pengantin-pengantin kecapi yang selalu mengeluarkan bau yang harum, sekalipun kami harus melewati banyak ujian. Kami tidak mau menggantungkan kecapi kami. Seandainya malam ini ketika kami mendengar dan kami tahu kami sudah lama meninggalkan apa yang selama ini kami lakukan, awal-awal dulu kami lakukan buat Engkau, tapi sudah lama kami tak sadar kami sudah menggantungkan kecapi kami. Bapak Ibu, jangan tengok, jangan lihat kiri kanan. Kalau engkau merasa engkau tidak mengerti sebelumnya, engkau menggantungkan kecapi. Sudah lama Tuhan rindu menunggu, tapi engkau sudah lama seperti tidak ada kekuatan untuk melawannya.
Tidak ada kekuatan untuk menyembah, tidak ada kekuatan untuk sungguh-sungguh berdoa minta lagi sama Tuhan. Bahkan mungkin sudah tidak ada kekuatan, tidak lagi percaya kalau mimpi yang Tuhan pernah kasih itu akan jadi kenyataan. Kalau kau merasa Tuhan bicara, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Yang Tuhan, ampuni aku. Kalau aku sudah lama menggantungkan kecapiku, aku tidak sungguh-sungguh berharap padamu. Aku berjalan dengan tidak mengucap syukur, tidak mengerti, bahkan aku bolong-bolong Tuhan dalam mengerjakan banyak hal. Baca firman dari Tuhan. Mari semuanya minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Oh, kalau engkau sudah menggantungkan kecapi, Tuhan, kami gak mau menjadi orang yang tidak punya otoritas. Hari ini biar kami berketetapan menjadi orang yang berjalan dengan kuasa mengalahkan binatang itu, mengalahkan patung dan bilangan namanya. Kalau dunia ini semakin jahat Tuhan, kalau semua yang terjadi di balik itu ada orang-orang yang begitu ambisi ingin menguasai dunia ini, Tuhan, buat mata kami terbuka. Buat kami ketika kami memainkan kecapi, mata kami terbuka Tuhan, supaya kami hari ini mau masuk pintu gerbang keintiman, masuk pintu gerbang lawatan. Tuhan, tolongi kami. Hari ini kami mulai lagi memainkan kecapi kami. Kami mulai lagi angkat kecapi kami. Tuhan, kau bersihkan semua kecapi yang pernah digantung. Hamba minta para malaikat bersihkan. Dengan iman semua dibersihkan. Nanti Bapak Ibu engkau pulang ke rumah, engkau pakai air saja, tahirkan dirimu. Coba bilang, tahir, kecapiku ditahirkan. Aku mau kembali lagi menyanyi, menyembah engkau. Aku kembali lagi mau doakan orang-orang yang kau tunjukkan. Aku mau lagi Tuhan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bertanya kepadamu. Sekalipun aku sakit, aku tidak mau ngomel Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kesakitanku itu membawa dupa yang harum, membawa sebuah suasana di mana engkau menyertai, hadiratmu menyertaiku. Tuhan, tolongi. Sekarang angkat kue ini. Tuhan, hamba percaya ini sebenarnya kue biasa, tapi kue ini dibuat dengan keju yang dari sana. Kami orang Indonesia, pasukan terdahsyatmu yang di Indonesia, ada pintu gerbang timur. Tapi seperti pesanmu, harus dibuka lagi pintu gerbang timur yang di Oceania. Apa yang hamba lakukan di Oceania, di New Zealand, di tempat lain Fiji di Oceania, hamba membawa saudara-saudara hamba masuk ke pintu gerbang lawatan ini. Buat keluarga kami terjadi lawatan, buat pekerjaan kami terjadi lawatan. Buat Tuhan, kemanapun kami pergi, kami melihat lawatan terjadi. Kami mengalami lawatan demi lawatan. Kami melihat ketika kami menceritakan tentang Engkau, orang-orang mendengar dan orang-orang mau terima Engkau. Tuhan, selama ini kami doa buat orang-orang tertentu. Jawab Tuhan, ketika kami masuk gerbang lawatan, Engkau jawab orang-orang itu. Dan hamba impartasikan juga masuk ke pintu gerbang keintiman.
lagi kekecewaan. Tapi ketika kami masuk pintu gerbang keintiman dan penyembahan ini, sungguh-sungguh kami disegarkan, kami dipulihkan. Kami mulai Tuhan bergaul dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Roh Kudus, Kau bawa kami masuk dimensi kedalaman, masuk dimensi keintiman. Tuhan, apa percaya ini hanya tindakan iman, tapi apa yang kami percayai akan jadi. Tuhan, bawa masuk semuanya, menikmati kemanisan, menikmati semua yang terbaik. Ketika kami mencari Engkau berkenan ditemui, bahkan Kau menunggu dan menantikan kami. Terima kasih Tuhan, ini kue lambang cinta. Biar ketika kami makan, cintamu menyatu dengan kami, cintamu bersautan dengan cinta. Amin. Mulai malam ini kami kembali lagi di revive dan disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus